Renovasi gedung RSUD Riyakudu rugikan negara. Kejari Lampung Utara tetapkan 2 tersangka. Kejaksaan Negeri, Kejari, Lampung Utara menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, proyek rehabilitasi gedung RSUD Riyakudu Kota Bumi tahun anggaran 2022 senilai 2,3 miliar rupiah. Kepala Kejari Lampung Utara Hendra Syarbaini, melalui Kasipitsus Muhammad Azhari Tanjung, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan ekspos dan pemeriksaan mendalam terkait pekerjaan rehabilitasi ruang penyakit dalam, ruang kebidanan, dan ISU RSUD Riyakudu. Kami telah menetapkan 2 tersangka berinisial ID selaku pelaksana kegiatan di lapangan, dan AF selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara, pada Selasa malam, 29 Juli 2025. Azhari menambahkan, dari hasil penyidikan diperoleh temuan kerugian keuangan negara sebesar 211 juta rupiah. Kerugian tersebut muncul antara lain akibat kekurangan volume pekerjaan serta fakta bahwa pelaksana proyek bukan merupakan pemenang tender, melainkan subkontraktor dari kontrak yang ada. Kedua tersangka kini ditahan di rumah tahanan Kota Bumi untuk proses hukum lebih lanjut. Terkait kemungkinan adanya tersangka lain, Azhari menyatakan penyidikan lanjutan akan dilakukan guna memperkuat hasil penyelidikan sebelumnya. Selamat malam rekan-rekan media semua. Hari ini Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah menetapkan 2 orang TSK, yaitu berinisial ID dan AF dalam perkara tindak pidana korupsi Rumah Sakit Riyakudu Kota Bumi dalam anggaran tahun 2022. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan dari Kasih Tindak Pidana Khusus kronologisnya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir malam ini, sudah bersama kita sampai dengan penetapan tersangka. Jadi hari ini seyogianya dengan adanya perkara terkait rehabilitasi di rumah sakit, baik itu ruang penyakit dalam, ICU maupun ruang kebidanan di tahun 2022, tim penyidik setelah melakukan ekspos dan pemeriksaan telah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial ID selaku pelaksana kegiatan di lapangan. Ya, pelaksana kegiatan di lapangan. Yang kedua, inisial A selaku AF selaku PPK dalam kegiatan ini. Nah, dari hasil penyidikan diperoleh ada perhitungan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 211 juta. Nah, dari hasil input munculnya karena adanya perbuatan yang menurut hemat penyidik, salah satunya ada kekurangan volume, yang kemudian bahwa pelaksana ini bukanlah pemenang sebagaimana tendernya, tapi disubkan daripada kontrak yang lain. Jadi itu gambaran singkatnya, saya rasa cukup. Mungkin silakan ada pertanyaan Terkait anggota dewan, Bang. Nah, kaitannya dengan hal itu maka penyidik masih melakukan lagi penyelidikan untuk penguatan apakah ada atau tidaknya nanti akan kita lihat di hasil pemeriksaan kita selanjutnya. Berarti ada kemungkinan ada tersangka lain? Nah, kemungkinan itu tergantung pada penyidikan. Nanti hasilnya seperti apa. Ancaman 4 tahun ini, Bang. Kalau ancaman ya kan kita menggunakan pasal 2 dan pasal 3 ya. Untuk pasal 3 itu untuk pasal 3 itu kan ada maksimalnya, dan pasal 2 lah kita bilang maksimalnya itu kan maksimal sampai 20 tahun ya. Tetapi nanti kan menyesuaikan kepada gambaran dari perbuatan dan kerugian keuangan negara. Pagu anggarannya berapa lama kita menangani kasus? Nah, proses penyidikannya kurang lebih gitu ya. Kita selama 6 bulanan. Dalam proses itu kan kita ada perhitungan oleh tim dari auditornya kita, lapangan tim ahli kita. Nah, menunggu hasil itulah makanya hari ini kita sudah memperoleh hasil itu, hasil perhitungannya, sehingga kita panggil kembali saksi-saksi yang menurut penyidik berpotensi untuk ditingkatkan statusnya. Keduanya kita bawa kemana? Ya, posisinya hari ini duanya kita titipkan di rutan Kota Bumi.
Pagu anggaran sendiri berapa, Bang? Pagu anggarannya? Kalau pagu anggaran itu kurang lebih 2,3 miliar ya awalnya. Nah, dari semua kegiatan itu diperoleh secara pasti itu tadi perhitungannya itu ada 211 juta. 212 juta. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara, sesuai dengan tingkat kerugian negara. Dari Kota Bumi, Lampung Utara, Andi SM, Redaksi Catatan Lampung, mengabarkan.